Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk videoku kali ini aku akan memberikan tutorial membuat typography menggunakan font. Hasilnya teman-teman bisa lihat di thumbnail ya, itu hasilnya seperti itu. Nanti kita akan coba bersama-sama membuat desain seperti itu menggunakan font ya. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, pastikan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah ya terima kasih ya. Kemudian dan jangan lupa untuk follow Instagram Painting Studio dan Instagram tracing.project atau tukang tracing, karena nanti dua Instagram ini adalah salah satu syarat untuk bisa mengikuti giveaway di 10.000 subscriber nanti ya. Masih sekitar 500 subscriber lagi, jadi ya tunggu aja. Kemungkinan besar sih bulan ini atau awal bulan depan itu sudah bisa. Oke, itu aja infonya untuk mengenai giveaway-nya ya. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Oke. Nah, di sini aku sudah susun buat seperti ini, namanya Painting Studio. Jadi ini adalah studioku yang kedua ya. Jadi ini nanti fokusnya di ilustrasi. Jadi nanti dipisah antara tukang tracing dan Painting Studio, dan kemungkinan nanti yang Painting Studio ini juga akan ada channel YouTube-nya juga ya, yang membahas full ilustrasi. Jadi bukan membahas tracing ataupun yang lainnya gitu ya, jadi udah di luar konteks. Nah, caranya teman-teman buat download dulu fontnya, namanya adalah Billion Dreams ya. Bisa cari aja, ada di DaFont untuk fontnya ya. Nah, di sini ada Billion Dreams, kemudian teman-teman download dan ya udah ya teman-teman pakai, dan jangan lupa membaca lisensinya. Di sini sudah tertera bahwasannya note ya, this font is for personal use only. Jadi maksudnya apa? Personal use only ini hanya untuk penggunaan personal dan tidak untuk keperluan komersil. Misalnya teman-teman desain logo type ataupun logo menggunakan tulisan dan dijual, tetapi teman-teman menggunakan font ini untuk logo tersebut dan menghasilkan uang, itu nggak boleh ya. Ini personal use, jadi hanya untuk keperluan pribadi, misalnya untuk logo pribadi atau tulisan pribadi dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa ya, karena itu bukan untuk komersil melainkan untuk personal use. Seperti itu ya, jadi harus paham juga. Sebelumnya teman-teman pastikan juga menggunakan Corel Draw yang sama versi 2020 ya, biar nanti tools dan lain sebagainya itu bisa sesuai. Dan bagi yang belum ada untuk Corel Draw 2020, aku sudah cantumkan di sini ya, teman-teman bisa download aja dan install. Ini portable, bisa langsung jalan seperti itu ya. Awal teman-teman susun dulu teksnya ya, 2 teks seperti ini atau 1 teks juga boleh, bebas. Nah, nanti untuk referensi warna dan lain sebagainya itu kurang lebihnya nanti seperti ini ya untuk referensinya. Oke, jadi setelah sudah seperti ini, tinggal teman-teman misalnya butuh variasi. Variasi ini bisa didapatkan di Glyphs ya. Mungkin ini adalah istilah yang aneh ya, atau ini apaan sih Glyph gitu. Jadi Glyph itu karakter-karakter yang di luar dari keyboard ya. Jadi di keyboard kita tuh nggak ada karakter-karakter ini, melainkan hanya karakter dasar aja, alfabet dasar kalau misalkan di keyboard. Namun di Glyph ini bisa muncul untuk karakter-karakter yang lain ya, model-model seperti ini itu adanya di Glyph. Nah, lalu bagaimana cara memunculkan Glyph ini? Nah, teman-teman cukup tinggal tambah plus aja di sini ya. Nanti tinggal cari yang namanya Glyph ini ya, tinggal dicentang nanti akan muncul, dan tinggal cari fontnya yang sesuai yaitu Billion Dreams, dan tinggal disesuaikan aja ya, ada simbol-simbol dan lain sebagainya adanya di Glyph. Nah, cara pakainya tinggal tarik, taruh di sini seperti ini. Udah cukup mudah ya untuk Glyphnya, itu untuk nambah variasi. Oke, kita masuk ke bagian objek.
Untuk memunculkan objek, masuk ke menu Windows, Docker, pilih objek ya di sini. Atau bisa juga plus nanti cari objek. Ada berbagai macam cara sih. Nah, objek ini untuk nanti teman-teman menyesuaikan layer dan lain sebagainya adanya di objek ini ya, atau objek manager, supaya nanti tidak bingung. Oke, setelah ini sudah selesai ya, sudah dibuat sampai fix dan sudah tidak ada yang typo. Selanjutnya kita buat yaitu kontur luar ya. Jadi ini konturnya ada dua teman-teman ya, konturnya ada dua. Kita bisa grup keseluruhannya dulu, kemudian kita kontur, tarik seperti ini. Oke, warnanya kita ubah aja dulu ya, menggunakan warna sembarang aja warnanya, yang penting nggak hitam ya, supaya bisa kelihatan gitu. Oke, setelah itu untuk ukurannya kita sesuaikan, kita coba di angka 5. Jika dirasa masih tebal, tinggal dibagi 2 aja, berarti 2,5. Kalau dirasa masih cukup tebal, tinggal digenapin lagi menjadi 2. Nah, seperti ini ya. Ini kan masih alurnya belum rapih ya. Nah, kita modenya kita ganti ya menjadi round corner seperti ini. Nah, oke. Sudah ya. Setelah sudah, tinggal kita buat 2. Nah, bagian konturnya nanti akan otomatis terbuat menjadi double kontur seperti ini. Oke ya. Setelah sudah, pada bagian objek teman-teman perhatikan, kemudian teman-teman klik kanan dan pilih break contour apart atau Ctrl K pada keyboard. Nah, oke. Setelah sudah muncul seperti ini, teman-teman ungroup. Kemudian tinggal kita buat backgroundnya, double klik pada bagian rectangle tool. Warnanya bisa disesuaikan, misalnya kita pakai contoh warna yang ini, kita bisa pakai eyedrop aja. Oke, sampai sini lanjut ya. Kemudian yang bagian coklat ini kita samakan warnanya menjadi seperti ini, dan bagian luar kita pakai warna ungu. Bagian dalamnya misalnya kita pakai warna biru seperti ini, atau bisa pakai biru yang seperti ini ya. Itu disesuaikan aja untuk nanti kombinasi warnanya. Kalau aku pengen coba pakai kombinasi dari kuning menggunakan mungkin putih ya, biar terkesan lebih soft seperti itu ya. Kadang kalau misalkan kuning dihajar lagi dengan warna hijau itu mati ya, nggak kelihatan. Jadi paling ya putih paling seperti ini. Oke, lanjut ya. Sampai sini ya, paham ya. Tinggal kita beri shading ya untuk bagian dalamnya. Jadi di sini bisa terlihat ada warna kedua atau warna turunannya ya. Nah, berarti caranya mudah, tinggal nanti teman-teman pakai kontur lagi. Kalau tadi tariknya keluar, sekarang tariknya ke dalam. Oke ya. Sekarang kita tariknya ke dalam. Nah, oke. Kita bisa cari konturnya yang ke dalam ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini konturnya sudah ke dalam, kita sesuaikan aja untuk ketebalannya. Nah, dirasa segini sudah cukup, atau kita coba genapkan 0,5. Oke. Nah, setiap ada kontur ya, ini kan ada objek group nih, kemudian ada kontur. Nah, pastikan bagian ini tuh teman-teman break apart gitu ya, atau teman-teman pisahkan. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa di save dulu, ini harusnya adanya di awal ya. Jadi nanti kalau misalkan not responding pusing juga kan kalau misalkan belum di save gitu ya. Ini namanya bebas, tinggal disesuaikan aja. Oke, masih bisa ngikutin ya sampai sini.
Selanjutnya setelah itu teman-teman ganti warnanya menjadi kuning lagi. Oke, masuk ke bagian ini, muncul, klik bagian color view. Selanjutnya teman-teman geser ya, nah ke bagian yang lebih tua atau warnanya cenderung ke oranye. Oke, sudah jadi hasilnya seperti ini. Jadi nanti akan ada warna turunannya. Nah, setelah sudah, tinggal kita buat lagi. Kalau bagian ini warna turunannya itu hanya sebatas potongan garis aja. Aku pengen nanti bagian ini hasilnya itu berbeda ya potongannya. Jadi nanti aku coba buat pakai blend. Nah, jadi teman-teman pakai rectangle tool aja dulu. Tarik garisnya seperti ini. Buat kira-kira ya pokoknya lebih panjang dari inilah ya. Oke, ganti aja warnanya menjadi warna yang kelihatan, misalnya warna ungu. Oke, ketebalannya kita atur lagi seperti ini. Kemudian untuk bagian atasnya kita buat yang lebih tipis, sangat tipis. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah sudah dibuat dua seperti ini, teman-teman masuk ke menu blend ya. Kotaknya masih sama yang bagian kontur tadi, hanya saja ini gantinya blend. Oke, tarik ke bagian garis ungu yang kedua. Nah, jadinya seperti ini. Oke ya, itu blend tool. Nah, oke, kurang lebihnya seperti ini, dan kita bisa break apart lagi dan kita satukan. Nah, di sini. Kita ungroup supaya bagian ini terpisah ya. Kalau tadi masih jadi satu, kita ungroup dulu. Oke, nah setelah sudah seperti ini, nanti teman-teman menutupi bagiannya ya. Tinggal yang ungu ini, yang hasil blend tadi, pilih ke kuning warna ya, warna yang kuning tua, pakai shift ya. Setelah sudah seleksi seperti ini, akan muncul shaping mode di atas. Teman-teman pilih intersect. Oke ya. Nah, setelah sudah, bagian ini bisa di hide dulu. Oke. Untuk yang bagian bawah, caranya masih sama seperti tadi. Oke, kita sesuaikan. Kita pilih intersect yang bagian kuning tua ya. Nah, seperti ini. Oke, yang bagian utuhnya bisa kita hide. Nah, hide itu disembunyikan ya. Nah, nanti hasilnya garis-garis seperti ini. Ketika dirasa nanti warnanya kurang beda, bisa disesuaikan lagi aja. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke. Setelah sudah seperti ini, tinggal kita coba ganti backgroundnya. Misalnya coba kita ke hitam, terlalu nyala ya. Paling kita lebih cocok ke background warna ini aja, biarin. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini, kurang ada bagian yang namanya efek highlight seperti ini ya. Caranya cukup mudah. Setelah sudah jadi, tinggal teman-teman ungroup lagi, atau tidak usah di ungroup juga tidak apa-apa, tapi baiknya di ungroup ya, seperti ini. Nah, oke. Setelah sudah di ungroup, selanjutnya teman-teman copy paste atau duplicate ya, Ctrl D. Nah, di bagian object manager teman-teman perhatikan di sini, seleksi keduanya yang bagian text painting ini, kemudian tekan C, kemudian tekan E. Nah, hasilnya akan rata seperti itu. Yang bagian atas ini ya, ini kan bawah, ini atas. Teman-teman ganti warnanya menjadi warna yang beda dulu supaya kelihatan.
Oke, setelah sudah tinggal digeser aja. Nah, seperti ini. Oke ya. Setelah sudah digeser, bagian yang warna hijau intersect ke warna kuning. Nah, karena ini sifatnya masih teks, kita convert dulu ya. Caranya mudah, tinggal control key pada keyboard. Nah, nanti akan muncul. Kalau tadi kan belum muncul karena belum di convert. Nah, seperti itu. Setelah sudah, oke, seleksi, kita pilih intersect. Wah, ini ada bagian yang tidak sesuai ya dengan cara itu. Berarti nanti kita bisa pakai cara yang lain, yaitu dengan cara smart fill ya. Nah, bagian garis-garisnya kita hide dulu. Oke. Nah, ini ada yang muncul kuning, kita bisa pakai smart fill di sini, teman-teman cari aja. Settingannya disesuaikan aja, kemudian teman-teman buat layer baru deh biar enak ya, di layer 2 diklik. Nah, kemudian buat smart fill. Oke ya, seperti ini ya. Nah, jadi fungsinya smart fill ini untuk membuat ini ya, untuk membuat objek baru. Nah, oke. Wah, ini kenapa nih? Tidak bisa. Coba kita ulangi lagi. Oke, ini ada yang kurang, ada yang nggak bisa ya. Kadang memang masalah smart fill itu adanya di situ sih, terkadang ya. Suka bocor dan ada aja kendalanya seperti ini ya. Oke, ternyata kurang efektif pakai smart fill. Kita coba lagi. Nah ya, ini kurang efektif pakai smart fill. Berarti untuk bikin highlight-nya kita pakai cara lain. Oke, tadi ada bagian yang gagal ketika kita intersect, berarti salahnya ada di bagian. Oke, kita undo aja dulu ya. Nah, pada bagian ini kita balik lagi ke yang belum di convert. Kita hide untuk bagian yang garis-garisnya ini. Ini kan belum di convert nih, jadi hal tadi itu percobaan yang kurang sesuai ya untuk hasilnya. Sekalian belajar juga teman-teman bahwasannya pakai cara yang tadi kurang efektif. Jadi aku keinget satu buah cara, bisa langsung intersect, tetapi fontnya ini harus dipisah dulu ya menjadi setiap huruf. Jadi kita kontrol K lagi. Nah, oke. Jadi kita pisah, kita kontrol K seperti ini. Selanjutnya bagian yang ini, oke ya, yang ada bolong-bolongnya, yang seharusnya ada bolongnya. Oke ya, yang tadi hasilnya rapat, berarti nanti pokoknya adanya posisinya itu di bawahnya kurva yang tadi ya. Nah, setelah sudah kita gabungkan menjadi satu seperti ini udah aman. Langkah selanjutnya juga sama untuk bagian yang kuningnya. Kita kontrol K. Oke, seperti ini. Tapi sayangnya karakter font ini ketika dipisah bagian ininya akan berubah ya. Coba kita akali misalnya, enggak ya. Oke, berarti caranya sama seperti tadi, harusnya di convert dulu kemudian di kontrol K. Oke,
seperti ini. Nah ini kan jadinya ada di bawah ya. Nah untuk bagian ini jadinya ada di bawah ya kan. Nah pokoknya kita nanti pakai yang back minus front ini aja untuk ngebolongin ya. Nah ini kan di bawah nih untuk yang bagian lubangnya tadi, berarti kita pindahkan ke atas aja. Nah ini kan di bawahnya nih, teman-teman bisa lihat ininya di bawah, berarti kita pindahkan ke atas, kemudian kita lubangi seperti itu. Memang caranya agak ribet, tapi ketika nanti secara konsep sudah memahami itu bisa enak ya. Oke, nah kita langsung aja pakai cara intersect. Ini pasti nggak akan error ya. Nah oke, kita coba hide bagian ini. Ini bagian kuningnya, ini bagian kuningnya. Oke, nah ini lebih rapi ya caranya daripada pakai smart fill yang tadi. Oke, untuk warnanya bisa kita ubah menjadi yang lebih muda seperti itu. Nah yang tadi garis-garisnya bisa kita munculkan lagi. Nah seperti ini ya. Oke, kalau ini terkesan tumpukannya kurang sesuai ya tinggal diatur lagi aja. Untuk bagian ini nanti intersect lagi ya, bisa. Oke, nah caranya untuk bagian bawah juga sama. Jika memang butuh untuk bagian highlightnya, tapi ketika memang dirasa sudah cukup seperti ini, ya udah cukup gitu loh. Jadi nggak usah pusing-pusing bikin yang seperti tadi. Tapi aku akan coba jelaskan lagi ya untuk membuat highlight seperti ini ya. Caranya yang pertama teman-teman duplikat. Oke, setelah duplikat posisikan semuanya sejajar. Bagian yang atas ya, bagian yang atas teman-teman ganti warna hijau biar beda. Kemudian digeser yang bagian hijau ini ke kiri, disesuaikan aja. Nah oke, setelah itu boleh coba pakai yang namanya itu smart fill ya. Barangkali untuk bagian yang sedikit ini itu bisa ya. Nah sebetulnya kalau tidak error pakai smart fill itu bisa lebih cepat loh. Nah seperti ini. Nah tapi tadi kebanyakan tuh kalau udah beberapa kurva ya, itu kadang suka error kalau smart fill. Kadang nggak tahu bocor ataupun gimana, aku nggak ngerti. Ini bawaan softwarenya seperti ini. Kelemahannya untuk smart fill enak tapi kurang efektif ya. Oke, balik lagi ke cara yang manual. Nah setelah semuanya sudah diduplikat ya, atas bawahnya diduplikat seperti ini. Oke, setelah itu kita pisahkan, atau bisa juga bagian ini dibalik ya prosesnya supaya tidak dua kali kerja. Oke, berarti kita gabungkan dulu aja untuk bagian ini. Oke, kita convert masing-masingnya. Oke, kita gabungkan menjadi satu. Setelah sudah, nah tinggal kita duplikat dan ganti warna hijau. Nah ini lebih efisien ya untuk caranya. Tinggal setelah sudah seperti ini tinggal di intersect saja. Oke, dan tinggal kita coba ganti warnanya. Nah seperti ini, dan kita munculkan yang garis-garisnya tadi. Oke ya, mungkin kurang apa lagi nih, kita bisa tambahi banyak hal sih sebetulnya. Kalau mau kita coba pakai efek apa lagi ya, kayaknya basicnya di situ aja dulu sih, tapi nanti bisa tambahi untuk tumpukan-tumpukan warna yang lain. Atau kita coba bagian garisnya ini kita kasih double ya. Tadi udah kita copy paste, nah garisnya double, dan kita coba kasih warna yang mungkin lebih tua.
atau coba yang lebih mudah seperti ini. Bebas ya, kalau yang begini-begini mah tinggal dikreasikan aja sih. Kalau misalnya dikiranya terlalu ruwet ya dihapus aja, nggak apa-apa. Pokoknya tinggal tambahin aja sendiri nanti untuk bintang dan lain sebagainya. Misalnya ada efek apa atau apa ya tinggal disesuaikan aja. Pokoknya begini aja menurutku udah lumayan cakep sih ya. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi. Kalau mau ribet juga nggak apa-apa sih, itu urusan masing-masing aja ya. Untuk yang mau banyak kasih apa atau kasih apa, paling coba yang bagian bawah. Oke, kita tarik. Nah, coba kita ganti warna hitam atau abu. Paling kelihatan sih warna hitam ya. Nah, duplikat, taruh warna hitam seperti ini, jadi terkesan ada efek 3D seperti itu ya. Atau bisa juga sekalian aja warnanya kita gelapin ya. Kita coba navy-nya ini pakai navy yang ini coba. Oke, berarti bagian ini juga kita ganti. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Oke, kalau udah begini tinggal nanti diekspor aja. Kemudian misalnya untuk kebutuhan foto profile, misalnya kebutuhan cetak baju dan lain sebagainya, tinggal disesuaikan aja. Toh sudah banyak juga yang aku bahas mengenai hal itu ya. Untuk membuat desain-desain kaos juga banyak, tinggal nanti teman-teman sesuaikan aja yang paling relevan untuk teman-teman pelajari ya. Yang aku rasa yang udah aku bahas banyak di channel Tukang Tracing ini masih sangat berkaitan dengan apa yang lagi dikerjain di sini ya. Mulai dari buat mockup dan lain sebagainya, itu ada aku ceritain semuanya detail ya di situ. Oke, udah hampir setengah jam ya, udahlah ya, nggak apa-apa setengah jam. Jadi semuanya aku jelasin dengan detail, dan mungkin tadi ada beberapa belibet ya, udah nggak apa-apa ya, nanti aku evaluasi lagi sekiranya biar lebih enak untuk ngejelasinnya. Tapi secara keseluruhan aku rasa teman-teman bisa memahami secara menyeluruh sih ya. Aku udah pede banget sih, teman-teman pasti bisa memahaminya secara menyeluruh gitu ya, dengan apa yang aku jelasin. Oke, itu aja dulu yang bisa disampaikan. Nanti ketemu lagi di video-videoku yang lain, tentunya membahas desain, mengolah desain juga menggunakan Corel Draw ya. Ya iya sih, emang fokusnya masih ke Corel Draw, nggak fokus ke yang lain-lain dulu. Soalnya masih banyak banget yang kita bahas untuk di Corel Draw. Salah satunya juga yang untuk Corel Draw pemula itu masih banyak banget. Kayaknya aku rasa sampai pertemuan ke-30. Kayaknya ini baru pertemuan ke-4. Mungkin nanti aku rilis untuk pertemuan ke-5 nanti ya. Udahlah, nggak ada yang mau disampaikan lagi. Ya udah, stop ya. Sampai sini aja dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.